Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yunis Arnesti Fajria dengan NIM A1Q1211055. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Asesmen dalam BK. Ini merupakan dari mata kuliah Instrumen Non-Tes dalam BK. Oke, sebelum kita mengetahui lebih dalam lagi apa sih itu asesmen dalam BK, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari asesmen. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling selama dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan kegiatan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh konseling dalam memecahkan masalah. Asesmen yang dikembangkan adalah asesmen yang baku dan meliputi beberapa aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kompetensi dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dan dikembangkan konselor. Asesmen juga dilakukan untuk mengenali dinamika dan faktor penentu yang mendasari munculnya masalah. Hal ini sesuai dengan tujuan asesmen dalam bimbingan dan konseling, yaitu memungkinkan bagi konselor untuk menentukan masalah dan memahami latar belakang serta situasi yang ada pada masalah konseling. Asesmen yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah konseling berlangsung dapat memberi informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari asesmen, kita juga perlu mengetahui kedudukan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling memiliki kedudukan strategis karena posisi sebagai dasar dalam perencanaan program bimbingan dan konseling yang sesuai kebutuhan, di mana sesuai program dan gambaran kondisi konseli dan kondisi lingkungannya dapat mendorong pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, kita juga perlu tahu nih, pelayanan bimbingan dan konseling pada dasarnya itu bertujuan agar konseli dapat apa sih? Nah, yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta lingkungannya. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, teman-teman sudah tahu kan kedudukan dari asesmen dalam BK. Baik, kita akan masuk dalam fungsi-fungsi asesmen dalam BK. Yang pertama, sebagai salah satu sarana yang digunakan dalam membuat diagnosis psikologis. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya, serta sebagai dasar mengembangkan segala potensi dan kekuatan yang dimiliki secara optimal. Ketiga, mengenal dan menentukan tujuan dan rencana hidupnya, serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Kelima, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Keenam, hasil asesmen sebagai dasar untuk menyesuaikan diri
dengan keadaan dan tuntunan dari lingkungannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke etika penggunaan asesmen dalam BK. Asesmen perlu memperhatikan serta mentaati kode etik yang telah ditetapkan saat konselor atau guru bimbingan dan konseling memutuskan memilih dan menggunakan asesmen dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Perlu dipertimbangkan beberapa hal, yaitu keefektifan alat asesmen andal dan tepat guna, tanggung jawab pengguna memilih, menggunakan scoring, interpretasi, dan menggunakan hasil, dan menegakkan kerahasiaan data. Etika penggunaan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia telah memutuskan kode etik testing, yaitu suatu jenis tes yang hanya boleh diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Pemanfaatan asesmen dalam BK. Yang pertama, pembuatan profil individual. Yang kedua, pembuatan profil kelas. Yang ketiga, menyusun strategi dalam bimbingan dan konseling. Jenis-jenis asesmen dalam BK. Asesmen dalam BK itu terdapat 2 jenis. Yang pertama, asesmen teknik tes, yang dimana asesmen teknik tes ini hanya digunakan oleh sebagian konselor yang telah memiliki sertifikat untuk menggunakan asesmen teknik tes psikomesagosis. Yang kedua itu asesmen teknik non-tes. Nah, di asesmen teknik non-tes ini paling banyak digunakan oleh para konselor. Baik, itulah tadi vlog saya tentang materi yang berjudul Konsep Dasar Asesmen dalam BK. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengerti dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.